Apa kabar teman-teman? Namaku Joe Pena alias Mystery Guitar Man, dan aku membuat video yang memiliki efek, stop motion, film pendek narasi, semacam itu. Aku di sini untuk membahas tentang pentingnya merekam suara yang bagus untuk video kalian dan bagaimana hal itu bisa mengubah video kalian dari amatir ke profesional. Ini adalah beberapa strategi dasar untuk memastikan video kalian memiliki suara yang bagus saat kalian merekam dialog. Lihat video ini. Heather, tunggu, aku lupa memberitahumu. Mais non, mais je t'assure, c'est incroyable. Baiklah, itu yang pertama kan, apa kau bercanda? Mari lakukan lagi. Heather, tunggu, aku lupa memberitahumu suatu hal yang penting, kembalilah! Suaranya tidak bagus kan? Sekarang lihat video ini. Heather, tunggu, kembalilah, aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Itu terdengar jauh lebih baik. Suara adalah 50% dari video final kalian. Benar kan? Jadi kalian harus memastikan bahwa kalian memperhatikannya. Sekarang mari kita membahas tentang ini. Apa itu suara yang bagus? Suara yang bagus berarti kalian telah menangkap audio kalian pada tingkat perekaman yang cukup tinggi dan penggemar dapat mendengar semua yang dikatakan, tetapi tidak terlalu tinggi sehingga suara kalian menjadi terdistorsi. Suara yang bagus dimulai dengan sebuah lokasi yang bagus. Terkadang lokasi yang bagus terlewatkan dan direkayasa oleh kebutuhan departemen kamera atau direkayasa oleh lokasi yang terlihat keren. Aku pernah ada di lokasi syuting di mana departemen kamera menaruh genset di sebelah kiriku dan ada pekerjaan konstruksi di belakang kami. Baiklah. Tentu saja pengambilan gambar di sepanjang hari itu sia-sia. Semuanya harus direkam ulang dalam pasca produksi. Dan coba tebak, semua performa indah dari para aktor hilang. Jadi minta kehadiran kalian pada pencarian lokasi, dan saat kalian sampai di sana, dengarkan. Dengarkan suara-suara jalanan. Kembalilah ke sana di lain waktu di siang hari dan perhatikan apakah tingkat suaranya berbeda. Dan berjalan-jalanlah melewati lokasi sebenarnya dengan mikrofon yang merekam. Saat kalian berada di pencarian lokasi, minta semuanya diam selama sekitar 30 detik. Dan rekam suara yang kalian dengar. Mungkin ada sesuatu yang tidak terdengar oleh telingamu, tetapi terekam mikrofon. Tingkat perhatian sampai serinci ini harus dipertahankan saat kalian sedang mengambil gambar. Ini berarti mematikan semua barang elektronik. Ini sangat penting. iPhone kalian, suara klik, suara dering email, apapun itu. Ini juga berlaku untuk kru kalian. Matikan. Tidak ada Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, atau YouTube. Bagus, sekarang saat semua sudah membencimu, paling tidak kalian memiliki suara yang bagus. Tapi sungguh, benda elektronik memang menimbulkan suara dan mengganggu sinyal mikrofon kalian. Jadi saat kalian mematikan semuanya, pastikan AC juga dimatikan. Atau kulkas. Kulkas yang paling parah, karena tidak mengeluarkan dengung statis. Suaranya keluar masuk, yang menjadi salah satu hal tersulit untuk pengeditan dialog nantinya. Suara yang bagus juga berarti mengerti cara terbaik untuk menangkap suara, dan mikrofon mana yang harus dipakai di situasi yang mana. Apakah kalian mengambil gambar dengan bidikan lebar atau gambar tetap? Sebuah wawancara, adegan pesta, semua skenario ini membutuhkan perhatian detail berbeda dan strategi merekam yang berbeda. Kalian tidak perlu merasa terbebani, karena sekali kalian mengerti apa yang kalian rekam, pemilihan mikrofon akan menjadi hal yang termudah. Contohnya, saat aku mulai membuat serial web pertama kalinya, aku tidak menyadari bahwa contohnya, untuk bidikan lebar, kalian akan memerlukan mikrofon pada tiang boom yang sangat panjang. Aku tidak mengerti hal-hal semacam itu. Dan juga mengetahui bagaimana menutupi tempat pengambilan gambar kalian dengan selimut suara secara benar bisa sangat membantu meredam lingkungan syuting kalian. Idenya adalah untuk menjernihkan audio sehingga kalian tidak perlu membuat ulang atau merekam ulang apapun nantinya, tetapi juga akan memberikan kalian sedikit ruang untuk bergerak dalam mengedit suara di mana kalian bisa dengan nyaman menaikkan tingkat audio tanpa menyebabkan kebisingan. Dan ingat, kreator yang hebat adalah seseorang yang mengerti bahwa gambar dan suara sepadan dalam membuat serial yang sukses. Pada bagian ini, kami akan membahas tentang pemilihan mikrofon dan mikrofon mana yang harus digunakan untuk proyek kalian. Ada sangat banyak jenis mikrofon, tapi untungnya kalian mungkin hanya perlu menggunakan beberapa saja dalam pengambilan gambar kalian. Tapi mari kita lihat beberapa mikrofon yang umum dan pada skenario mana kalian harus mempertimbangkan untuk menggunakannya. Mikrofon shotgun adalah mikrofon yang paling terarah dan umum. Mikrofon jenis ini adalah yang paling siap digunakan pada video narasi dan dokumenter. Pertama-tama, kalian membutuhkan mikrofon itu sedekat mungkin dengan subjek sesuai dengan bingkai kamera. Artinya, kalian tidak ingin mengacaukan pengambilan gambar dengan menempelkan sebuah mikrofon dalam bingkai kamera, tetapi kalian harus dekat dengan subjeknya. Hal ini karena aku menemukan bahwa jika mikrofon berada lebih dari 3 kaki dari subjek, suara akan mulai terdengar sangat jauh. Jadi, saat kalian mulai merekam, kalian ingin memosisikan mikrofon di atas aktor dan tahan dengan sudut mengarah ke bawah. Sekarang beberapa orang akan memberitahu kalian untuk mengarahkannya ke dagu aktor atau diafragma mereka. Itu bagus juga. Mikrofon shotgun sangat serbaguna. Contohnya, kalian bisa menaruhnya di dudukan mikrofon seperti ini. Bahkan jika kalian memiliki yang kecil, kalian bisa menaruhnya di atas kamera, dan suaranya terdengar jauh lebih baik daripada mikrofon bawaan, karena kalian tidak menangkap banyak suara pengoperasian atau suara semacam itu,
kalian menekan tombol atau semacamnya. Dan kalian tahu benda ini cukup terarah, jadi apapun yang ditunjuk kamera kalian, benda ini akan merekam suara itu saja dan bukan semua suara. Mikrofon lavalier bagus untuk melakukan wawancara dengan subjek yang mungkin berbicara dalam waktu yang lama. Terdengar familiar kan? Dan memegang tongkat boom panjang tidak mudah. Pria malang di sini. Benda ini juga hebat karena mikrofon kecil ini bisa disembunyikan di bawah pakaian. Posisi mikrofon ini ditentukan dengan apa dan bagaimana kalian merekam suara. Jika kalian membidik seorang penyanyi di panggung, mungkin tidak bagus menyelipkan mikrofon di pakaian mereka, karena benda itu bisa tergesek dan menimbulkan banyak suara. Tapi, jika kalian melakukan wawancara sederhana, tempat terbaik untuk mikrofon itu adalah di tengah dada. Sekarang mari membahas tentang sistem perekaman ganda. Apakah itu? Banyak kreator yang memulai cenderung berurusan dengan pertanyaan apakah mereka harus merekam suara langsung ke kamera atau secara terpisah. Perekaman sistem ganda adalah saat kalian merekam suara ke dalam alat yang tidak terhubung ke kamera. Suara yang terekam akan diselaraskan nantinya menggunakan slate. Kelebihan menggunakan sistem ganda adalah itu memungkinkan suara yang sangat bersih dan lebih bisa dikontrol. Ini juga memungkinkan kamera kalian bebas dari kabel yang sangat menguntungkan jika menggunakan jenis DSLR, atau kalian membutuhkan gerakan kamera yang lebih rumit. Tetapi juga ada kerugian pada perekaman sistem ganda, karena akan ada pekerjaan lainnya di akhir, juga membutuhkan lebih banyak alat. Bisa juga membutuhkan kru lebih banyak dari dana atau sumber daya yang kalian punya, karena kalian tidak bisa mengambil gambar sambil memegang mikrofon bersamaan. Sekarang ke bagian yang seru, merekam suara di lokasi. Katakanlah kalian lupa apa yang tadi aku sampaikan dan tidak bisa mendapatkan lokasi bagus dengan kualitas suara yang bagus. Apa yang kalian akan lakukan? Pertama-tama, kalian harus memastikan kalian memiliki banyak selimut suara yang bisa kalian sebar untuk meredam kebisingan atau menghilangkan suara lain. Tapi menggunakan selimut suara mungkin tidak selalu memungkinkan karena itu dapat mengganggu bidikan, cahaya, dan semacamnya. Dan juga gunakan dua mikrofon yang berbeda, mikrofon boom dan mikrofon lavalier, dan rekam keduanya ke dua saluran berbeda. Dengan begitu, kalian punya pilihan. Jika satu mikrofon merekam kebisingan, kalian dapat mengganti ke saluran yang sunyi saat mengedit. Jika berada di luar ruangan dan cuacanya berangin, pastikan kalian memiliki penyaring angin untuk menutupi mikrofon kalian. Wild lines adalah cara yang bagus untuk menangkap sejumlah dialog dalam bentuk jernih dan langsung di lokasi syuting. Wild lines lebih baik dalam beberapa hal dibandingkan melakukan perekaman dialog di studio, karena aktor akan berada di tempat syuting dengan karakternya dan kostumnya. Jadi kemungkinan kalian akan mendapatkan performa yang lebih baik saat merekam secara wild line. Aku suka pisang. Oh ya? Tapi, kerugian memakai wild lines adalah audionya tidak akan selaras dengan gambar. Merekam room tone sangat penting saat mengedit dialog, jadi kalian bisa memastikan suara latar belakang untuk kedua karakter cocok. Jadi dalam contohku di atas, dengan dua sumber suara, aktor A ada di depan generator dan aktor B di depan tempat konstruksi. Jadi ada dua suara bertentangan datang dari keduanya. Dalam mengedit, tujuan kalian adalah memastikan kedua aktor terdengar sedang berada di tempat yang sama. Jadi ini berarti aku harus menambahkan suara konstruksi di balik aktor A saat kamera merekamnya, dan menambahkan suara genset ke aktor B saat kamera merekamnya. Yang dilakukan room tone adalah memungkinkan kalian menambahkan suara di balik suara aktor untuk memotong dengan halus dari satu bidikan ke bidikan selanjutnya. Jadi saat kalian menggunakan room tone, kusarankan dilakukan dengan dua cara. Satu, dengan semua suara yang ada. Biarkan genset dan lampu menyala, kemudian rekam ulang dengan semuanya dimatikan untuk memberi kalian kedua pilihan saat pasca produksi. Kalian harus merekam room tone di semua lokasi yang ada. Ini hanya membutuhkan waktu sekitar 20-30 detik. Baiklah, sekarang cut. Baiklah teman-teman, itu bagus. Aku benar-benar suka dengan caramu. Hey, kita harus diam untuk mendapatkan room tone. Kita akan melakukan room tone. Ingatlah bahwa perekaman suara yang baik dimulai dengan peduli dengan suara yang bagus. Ini adalah satu unsur yang mudah sekali diabaikan, tetapi dapat memberikan dampak yang signifikan pada produk akhir kalian. Terima kasih sudah menonton pelajaran tentang merekam suara yang bagus. Namaku Joe Pena alias Mystery Guitar Man. Jika kalian ingin menonton videoku, kalian bisa klik tombol di sana, atau kalian bisa menonton video Creator Academy lainnya di sana.